Oke teman-teman, selamat datang di channel saya ya. Kali ini saya mau menjelaskan ke teman-teman tentang lampu yang di part 1 ya. Di part 1 saya upload yang rusaknya itu di DP3. Ternyata setelah saya panjer, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Maaf sih belepotan karena belum terbiasa berbicara di depan kamera. Setelah saya nyalakan dengan durasi agak lama, hampir setengah jam kalau nggak salah, itu ternyata lampunya mati lagi, gengs. Itu ternyata saya pikir di awal itu ini kan lampunya kan rusak kedip ya, cuma kedip satu kali doang terus mati. Nah, saya pikir itu di DP3 nya, ternyata banyak sekali saya menjumpai rusak lagi gitu. Sebentar. Ini seperti ini kondisinya tuh. Ini sudah nggak karu-karuan sekali. Memang kelihatannya masih mulus, tapi komponen sudah hampir turun semua nilainya gitu. Dari milar terus, jadi yang bisa dipakai cuma trafo sama ininya doang, dioda sama elko-nya gitu. Sedangkan milar terus yang transistor 2 itu yang saya pikir nggak rusak, ternyata itu rusak juga guys, sebab di HFE nya itu dua-duanya itu nilainya sudah pada berubah. Jadi ini saya tes menggunakan yang baru aja, ini nggak bisa gitu. Ternyata lampunya memang benar-benar mati total gitu. Terus resistor yang 500 berapa ini, 510K ya, 510K juga saya ganti, ternyata cuma hanya ngedip lagi. Terus saya cek di DP3 nya sebenarnya masih normal, tapi ternyata sama aja gitu rusaknya. Jadi sekali kalau kesentuh ini elko-nya kan nyimpen tegangan terus gitu. Jadi intinya arusnya itu berbalik terus gitu. Jadi saya rasa ini sepertinya lampunya sudah banyak sekali komponen yang begitu parah sehingga saya nggak mampu untuk nyervisnya ya. Ya saya sih di sini bukan berarti saya nggak mampu nyervis ini ya. Cuma sama aja kalau saya ganti baru semua ini, itu beli baru gitu, gengs. Jadi saya sudah siapkan di sini mesin pakai retur ya untuk mengganti dengan merek Hanox yang tentunya sama seperti ini. Nah, ini masih mulus. Nanti akan saya gunakan buat ganti ini lampunya. Sebab sepertinya saya tidak mau menservis ini, sebab ini banyak. Kalau di kerusakan Hanox itu kan yang pada kebakar itu kan cuma ganti resistor sama transistor gitu, gengs. Jadi langsung nyala. Jadi tapi ini kan milar sudah pada turun, transistornya rusak, resistornya sudah banyak juga yang berkurang nilainya. Dan resistor sekringnya yang tadinya nggak putus juga ikut putus juga. Jadi aduh, cuma sisa 3 biji doang, guys, gitu. Elko, trafo sama sama lilitan fuse ya. Cuma 3 biji doang. Jadi kalau saya ganti keseluruhan komponen ini, itu sama aja beli mesin baru atau diganti aja gitu. Jadi mungkin nanti lampunya bisa lebih awet lagi, bisa lebih tahan lama. Sebab saya pun nggak pede gitu kalau nyervis rusak parah kayak gini terus digaransikan. Bisa-bisa nanti sama yang punya lampu saya dipergokin gitu, dimarahin gitu. Harusnya kalau lampu jumbo itu kan garansinya itu kan lama, guys, bisa 6 bulan bahkan sampai 1 tahun lebih itu. Berbeda dengan LHE yang 23 watt ke bawah gitu, itu kan cuma 2 bulan gitu. Jadi untuk menggaransikan saya ragu banget, nanti bisa-bisa dimarahin sama yang punya lampu. Lebih baik saya ambil jalan pintas saja, saya ganti aja. Jadi saya mohon maaf, saya sudah berbicara panjang lebar jelasinnya di part 1 itu untuk menggarap lampu Hanox yang 62 watt ini. Karena yaitu saya pikir diodanya yang rusak, ternyata saya menjumpai setelah lampunya sudah itu kan nyala, itu memang udah nyala. Terus saya panjer, saya colokan ke fitting. Untung sih menggunakan jalur anti konslet ya. Jadi anti konsletnya bisa nahan gitu saat konslet.
Jadi memang saya teliti lagi, sudah banyak sekali komponen yang sudah nggak bisa tertolong gitu. Cuma 3 biji doang tersisa, jadi sama aja ganti baru gitu atau ganti mesin gitu. Jadi nanti akan saya ganti, nanti seperti apa saya menggantinya nanti akan saya videokan. Ini saya cuma meminta maaf ke teman-teman, mungkin teman-teman pernah menjumpai seperti saya ya. Jadi apa ya namanya, ya memang yang namanya komponen itu elektroniknya kayak gitu guys, kadang apa ya namanya, susah banget ditebak gitu. Sekarang sekali salah itu bakal bikin fatal sih. Tapi alhamdulillahnya sih ini nggak sampai meletus atau mesinnya itu konslet sampai bikin anjlok gitu, enggak. Nah ini kan di lilitannya aja saya pasang yang dari apa ini seperti ini. Ini kalau dicium ini bau di dalam lilitannya ini kayak seperti apa ya namanya, kebakar gitu, bau angus, menyengat banget. Ini lilitannya juga ini rusak di trafonya ini. Terus nah ini sebentar, 2 transistor ini juga ikut rusak juga menurut saya. Memang HEV-nya terbaca tapi nilai apa ya namanya, nilainya itu berkurang juga. Jadi dua-duanya ini sudah nggak sama. Jadi itu nanti di video yang transistornya ini panas sekali nanti akan saya gabung, nanti saya simpan. Terus milarnya ini juga, ini sudah saya cek menggunakan smart tester, turun semua. Nilainya itu sudah anjlok drastis banget gitulah. Makanya waktu saya panjer lampunya setelah jadi itu langsung mati lagi tuh. Saya buka, saya cek komponennya itu, terutama di transistor itu panas sekali tuh, panas membara itu. Untung sih menggunakan jalur anti konslet, kalau enggak itu kan bisa meletus gitu, bisa sampai komponen pada kebakar gitu. Terus ini milar yang 2 yang warna hijau juga turun semua. Ini di resistor yang ini berapa ini, 510k ya, 510k ini yang warnanya biru, hijau, kuning sama perak 1 itu juga pada turun. Terus DB3 nya rusak, jadi udah banyak banget gitu. Jadi kalau dihitung udah berapa itu yang rusak. Jadi daripada digaransikan lampunya mati lagi, jadi saya ambil jalan pintas untuk mengganti mesinnya saja gitu. Nanti akan saya pasang, akan saya lanjutkan videonya untuk dipasang mesin penggantinya di lampu ini. Ini sudah saya sediakan ya untuk menggantinya, nanti akan saya pasang seperti apa, nanti teman-teman bisa lihat ya di video saya. Oke, terima kasih. Itu aja penjelasan dari saya karena saya nggak mampu untuk nyervis lampu yang rusaknya seberat ini gitu. Tapi sih saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang ini nggak bisa diselamatkan gitu. Oke, itu aja kali ini dari saya ya. Nah, untuk video pemasangan mesinnya nanti akan saya lanjutkan setelah ini. Oke, jangan kemana-mana ya teman ya, untuk disimak terus. Oke teman-teman, ini setelah saya panjer lampunya agak lama ya, karena tadi saya cuma mengetes beberapa menit doang. Ternyata setelah saya panjer agak lama, kurang lebih setengah jam, ini kok transistornya panas banget dan apa namanya, panas gitu, panas banget. Nggak seperti transistor pada umumnya lah, harusnya kan dingin tapi ini panas sekali. Nah tuh, ini ada bekas kemerahannya di atas tuh. Ini panas banget, ini 2 transistor ini panas banget. Berarti ini sepertinya saya rasa ada komponen lain yang masih rusak selain DB3 nya. Nanti akan saya coba cari lagi, nanti kalau misalnya sudah ketemu. Ini supaya ini panas banget, ini saya sentuh karena nggak sengaja pakai tangan. Ini panas banget ini, kayak membara gitu, kayak dibara api ini. Panas sekali ini transistor 2 ini. Ini sepertinya ini kalau dibiarkan terlalu lama ini bisa jebol terus merusak semua komponen gitu. Kalau resistornya bisa kena semua. Saya akan cari lagi nih, sebab ini saya nyalakan lama. Saya pikir tadi sudah normal tapi kok malah masih ada yang rusak gitu. Oke, saya mau cari-cari dulu nih, sebab ini komponennya banyak, jadi saya persatu. Nanti setelah ketemu sumber penyakitnya lagi akan saya lanjutkan. Oke teman-teman, seperti janji saya untuk mengganti lampu ini dengan mesin yang baru, sebab mesin yang
di servis sudah begitu parah sehingga tidak bisa tertolong, karena banyak sekali komponen yang sudah begitu rusak, sudah banyak, nggak ada yang bisa diservis. Jadi saya putuskan untuk mengganti saja gitu. Ini mesinnya nanti akan kita pasang. Saya ke ataskan dulu ini. Kita pasang di masing-masing filamennya satu-satu. Sebentar, saya susun dulu. Ini menggunakan tang ulir ya, biar lilitannya itu rapi gitu ya. Jikalau teman-teman gak punya tang apa namanya obeng lilit untuk kawat seperti ini ya, pakai obeng bisa, yang penting ngikatnya ke mesinnya itu kencang gitu. Ya seperti ini. Oke, 2 filamen lagi, ini belum kesambung. Oke, sudah diikat dengan kawat semuanya seperti ini. Karena sudah, berarti tinggal kita coba lagi lampunya, atau kita pasang casingnya aja sekalian ya. Nanti kita coba di pakai piting colok. Nanti tinggal kita cek menggunakan fitting coloknya nih dengan anting konslet ini nyala atau tidak. Saya ganti dulu, saya cabut. Mudah-mudahan setelah kita ganti lampunya nyala ya gengs. Ya alhamdulillah. Terang sekali nih guys. Ini wattnya 62 ya. Nanti akan saya coba lagi panjer lebih lama lagi setelah diganti mesinnya ini. Semoga aja sih sudah nggak rusak-rusak lagi lah ya geng, sebab ini kan diganti mesin. Kalau mesin yang sudah parah itu kan sudah kita nggak pakai gitu, sudah saya buang ke bekas yang nggak terpakai, sebab itu sudah parah banget rusaknya, sudah nggak bisa tertolong. Jadi buat apa kita servis gitu. Ini terang sekali nih, wattnya 60-an, jadinya ini lumayan terang sekali itu. Oke, itu aja ya guys video kali ini dari saya. Mohon maaf jika tutur kata saya itu belum bagus ya untuk didengar di teman-teman. Saya mohon maaf. Jangan bosan-bosan untuk menyaksikan video saya. Sampai jumpa di next video saya selanjutnya. Terima kasih.